Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis sa'ah. Amma ba'd. Teman-teman, pada kesempatan yang bahagia ini, kita akan membahas mengenai nilai dunia yang hina dan tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena pada saat ini, zaman yang dikatakan ialah zaman terbukanya dunia ini kepada manusia dan kepada kaum muslimin, maka banyak di antara kita yang dilalaikan oleh dunia ini. Bahkan bukan sekedar lalai saja, namun karena dunia juga membuat sombong hingga menolak kebenaran dan melanggar hak-hak manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW sampai mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukanlah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Walakini akhsha an tabsatad dunya alaikum. Namun aku takutkan atas kalian adalah terbukanya dunia ini kepada kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibukakan pada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba untuk mengejarnya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka Allah akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu itu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Sebabnya apa? Karena sesungguhnya mereka dilalaikan, bahkan membuat sombong, bahkan menjadi sombong karena dunia ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui berapa sih nilai dunia ini, seperti apa sih nilai dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang mukmin seharusnya memandang segala sesuatu itu sesuai dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan itu baik, maka kita memandangnya sebagai baik. Ketika Allah memandangnya sebagai keburukan, maka kita memandangnya pun sebagai keburukan. Ketika Allah memandangnya itu suatu kemuliaan, kita memandangnya pun harusnya sebagai kemuliaan. Dan apabila Allah memandang segala sesuatu itu hina, rendah dan tidak berharga, maka seharusnya kita demikian pula memandangnya. Hadis pertama, dalil pertama tentang nilai dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Rasulullah SAW pernah berjalan-jalan bersama para sahabatnya melewati suatu pasar. Dan pada pasar itu, pada jalan di pasar itu, Rasulullah SAW dan sahabatnya melewati seonggok bangkai anak kambing. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Ayyukum yuhibbu ayyakuna hadza lahu bidirham?" Siapa di antara kalian yang ingin membelinya dengan harga 1 dirham? Maka para sahabat mengatakan, "Faqalu ma nuhibbu annahu lana bisyai'in." Tidaklah kami menginginkannya dengan harga berapapun. Wa ma nasna'u bih. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Dengan bangkai anak kambing tersebut. Tsumma qala, maka Rasulullah SAW berkata, "Atuhibbuna atuhibbuna annahu lakum?" Apakah kalian ingin jika diberikannya kepada kalian? Maka para sahabat berkata, "Wallahi, demi Allah," sampai bersumpah para sahabat, "lau kana hayyan kana aiban." Kalaupun seandainya dia hidup, maka dia memiliki cacat. Innahu asyad, sesungguhnya dia memiliki cacat pada telinganya yang kalau seandainya dia hidup cukup sangat merepotkan karena pendengarannya terganggu. Fakaifa huwa mayyit? Lantas bagaimana jika dia mati? Lebih buruk daripada itu. Maka Rasulullah SAW bersumpah dan berkata, "Wallahi, demi Allah, Rasul yang maha benar, yang benar dan dibenarkan perkataannya sampai bersumpah untuk menunjukkan bahwa perkara ini adalah sangat penting. Lad dunya, sesungguhnya dunia itu ahwanu 'ala Allah, lebih rendah bagi Allah Subhanahu wa taala. Min haza 'alaikum, daripada bangkai anak kambing ini di sisi kalian." Teman-teman sekalian, di sini Rasulullah SAW memberikan permisalan kepada para sahabatnya agar mau berpikir
untuk membandingkan nilai dunia ini dengan sesuatu yang tampak, sesuatu yang mudah terasa, yaitu bangkai anak kambing ini. Kenapa dunia ini dibandingkan dengan bangkai anak kambing? Karena dunia ini, karena bangkai itu adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang segera membusuk dan akan membuat jijik orang-orang di sekitarnya. Maka demikian juga dunia. Semakin kita menyelaminya, semakin kita terjerat di dalamnya, semakin kita tahu bahwa dunia ini membuat kepada penderitaan. Bukan justru menyenangkan, walaupun banyak dunia ini yang dikumpulkan. Namun di luar itu, semakin dalam kita menikmatinya dan mengejarnya, semakin menderita juga diri kita ini. Dan diibaratkan dengan anak kambing, karena dunia ini sedikit. Tidak dikatakan dalam hadis ini induk unta, kalau nggak induk sapi. Namun dikatakan anak kambing. Kambing saja sudah kecil, apalagi anaknya. Sedangkan unta ataupun sapi begitu besar, apalagi induknya. Maka dunia ini begitu sedikit dibandingkan akhirat. Dan yang berikutnya adalah dimisalkan dengan yang cacat telinganya. Dalam arti apa? Dia tidak mampu mendengar. Kalau seandainya anak kambing itu hidup sekalipun, maka dia akan menyusahkan. Akan lari kemana-mana, akan merepotkan penggembalanya. Berbeda dengan kambing yang normal. Ketika dikasih isyarat, dia akan segera hafal dengan isyarat-isyarat itu. Namun tidak dengan kambing yang cacat telinganya atau peka. Karena akan merepotkan, mesti dicari-cari, dijagain terus. Dunia demikian pula. Semakin kita terkumpul dunia ini, semakin berat juga kita untuk menjaganya. Oleh karena itu para sahabat menolak untuk dikasih anak kambing ini, bangkai anak kambing ini. Maka demikian pula seharusnya nilai dunia bagi orang yang beriman. Bahwa menganggap dunia ini sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang akan jadikan beban baginya. Karena Allah Subhanahu wa taala memandang dunia hina karena sesungguhnya dunia ini melalaikan dan bahkan membuat sombong. Lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membuat sombong, menolak kebenaran dan melanggar hak-hak manusia. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menganggap dunia ini sesuatu yang lebih hina bahkan daripada bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW membandingkan dunia ini dengan nyamuk. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'ud." Kalau seandainya dunia itu setara dengan nilai sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, masa kau kafiran minha syarbata ma. Maka niscaya Allah tidak akan memberikan sedikit pun dunia ini kepada orang-orang kafir, walaupun seteguk air sekalipun. Bayangkan jika dunia ini setara harganya dengan sayap nyamuk saja, Allah tidak akan memberikannya kepada orang kafir walaupun seteguk air. Tidak berharga padahal. Namun Allah memberikan banyak dunia ini kepada orang kafir karena tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini melalaikan dan membuat sombong. Maka perumpamaan ini, permisalan ini sungguh luar biasa. Karena dunia dimisalkan dengan nyamuk. Nyamuk adalah sesuatu yang mengganggu. Sesuatu yang merugikan manusia. Bahkan bisa membahayakan kesehatan kita. Apalagi sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu membuat teror bagi seseorang yang sedang tidur. Belum menyentuh, belum menggigit nyamuk itu, baru terngiang-ngiang di telinga kita, seliweran di kepala kita, maka nyamuk ini telah memberikan teror buat kita. Apalagi ketika nyamuk itu telah menempel di tubuh kita dan menghisap darah kita. Itulah permisalan dunia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa dunia ini lebih rendah daripada nyamuk yang mengganggu, merugikan, bahkan bisa membuat sakit. Dan juga sayapnya sekalipun memberikan teror kepada seseorang walaupun dia belum mengganggu dan menempel kepada orang tersebut. Dalam arti apa? Orang mukmin sekalipun walaupun dunia itu belum merugikan dia, belum menyentuh sama dia. Namun dunia itu pun sudah mengganggu dengan suaranya itu.
bisingnya itu mengganggu bagi orang-orang yang tidak menyentuh dunia sama sekali, dalam arti sekedar sepenuhnya saja. Itulah nilai dunia yang Allah samakan dengan tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25 sampai dengan 26, membandingkan adalah antara akhirat dengan dunia dengan bandingan yang sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang akhirat, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih bahwa sesungguhnya bagi mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Inilah sampai dengan akhir ayat. Inilah kemuliaan dari akhirat nanti. Yang Allah sampaikan bahwa yang Allah sampaikan dengan keindahan-keindahannya agar kita tertarik dengannya. Setelah ayat ini, setelah Allah menyebutkan tentang surga yang begitu menarik agar kita tertarik dengannya, maka Allah tiba-tiba berkata tentang nyamuk. Allah tidak berkata tentang dunia, langsung Allah mengatakan dengan nyamuk. Allah sebenarnya berfirman, "Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'datan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Allah tidak menyebutkan dunia, langsung Allah memberikan permisalan dengan nyamuk. Sebagaimana hadis sebelumnya. Inilah bagaimana Allah membandingkan dalam Al-Quran setelah Allah memuji-muji, menyebut-nyebut betapa indahnya akhirat nanti, surganya nanti. Kemudian Allah menyebutkan dunia itu dengan membuat permisalan dengan nyamuk yang begitu rendah. Bahkan dikatakan bahwa permisalan yang lebih rendah daripada nyamuk itu. Itulah dunia itu. Maka sungguh tidak berharga dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pun memberikan permisalan tentang dunia ini seperti halnya makanan yang kita makan. Rasulullah SAW berfirman, innamat amal ni Adam. Sesungguhnya makanan anak Adam ini ju'ila masalan di dunia, dijadikan permisalan bagi dunia ini. Sebagai contoh, bagi misal dunia ini. Wa in qazzahahu wa mallahahu, walaupun dia diberikan bumbu yang begitu nikmat dan diberikan garam agar terasa sedap. Fangzuru ilama yasir. Maka perhatikanlah apa akhir dari setelahnya, dari sisa-sisa dari makanan tersebut. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW memberikan permisalan dengan makanan, yaitu dunia yang kita kumpulkan ini ibarat dengan makanan yang kita makan, kita masukkan ke dalam perut kita. Itulah dunia itu. Tidak semua dari dunia ini akan kita gunakan. Sebagiannya tidak bisa kita serap dan akan dia keluarkan sebagai kotoran. Itulah dunia yang tidak mampu kita gunakan, kita sekedar kita kumpulkan, namun tidak kita gunakan. Itulah kotoran kita. Dan kotoran itu sesuatu yang menjijikkan dan perlu dibuang, perlu ditimbun dan sebagainya. Jadi ibaratnya itu sebagai aib. Karena memang harta-harta yang berlebih ini menjadi beban. Zakatnya menjadi beban. Menjaganya menjadi beban. Dan semakin sedikit seseorang itu mampu menyerap makanan, maka biasanya kotorannya pun semakin bau. Karena pencernaannya tidak sehat. Maka demikian juga dunia ini kalau kita kumpulkan, sekedar kita kumpulkan namun kita tidak mampu untuk menikmatinya, akan menjadi aib juga buat kita. Semakin busuknya harta-harta kita itu. Itu perumpamaan dari dunia yang kita kumpulkan. Kemudian yang kita pakai adalah yang makanan yang kita serap. Dan tidak semua makanan yang kita serap ini akan bermanfaat bagi tubuh kita. Apabila kita kurang bergerak, kurang olahraga, kurang aktivitas, maka kebanyakan dari makanan ini akan mengendap menjadi lemak. Dan lemak itu ada sesuatu yang buruk apabila dia berlebihan. Akan menjadi beban bagi tubuh. Jadi beban bagi jantung. Dan semua penyakit akan timbul karenanya. Jantung menjadi berat. Dan semua penyakit diakibatkan adanya lemak ini akan muncul, tekanan darah tinggi dan sebagainya.
Maka demikian pula orang yang banyak nikmati kehidupan dunia ini, namun tidak digunakan untuk beramal solih, maka akan menjadi beban bagi dia. Beban di dalam hatinya, beban menjadi catatan-catatan dosanya. Beban, jadi akan menjadikan penyakit bagi dirinya. Itulah permisalan dunia yang kita pakai, namun kita gunakan bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh. Oleh karena itu ya teman-teman sekalian, begitu rendahnya dari tiga permisalan tadi yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang dunia ini. Bahwa dunia ini lebih rendah daripada bangkai anak kambing, lebih rendah daripada nyamuk, bahkan disamakan dengan kotoran. Oleh karena itu kita mengetahui bahwa dunia ini benar-benar tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila seseorang dia memiliki dunia serta isinya, namun dia enggan melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah, maka apa-apa yang dia miliki di dunia itu tidak mampu menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 36. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir gitu. Allah menggunakan kata alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar. Dan mati hal ini pun bersifat umum, termasuk kepada kaum muslimin yang melakukan keingkaran. Allah tidak menggunakan kata kafir, namun alladzina kafaru. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an. Kalau seandainya dia memiliki apa-apa yang ada di bumi ini, semuanya milik dia. Wa mislahu ma'ahu, bahkan satu lagi, semisalnya lagi. Jadi dua kali lipat apa-apa yang ada di bumi ini. Liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah, untuk menebus azab Allah pada hari kiamat nanti karena kelalaian dia, karena kemaksiatan dia, karena keingkaran dia. Ma tukup bila minhum, maka sedikit pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dunia ini tidak berharga bagi Allah Subhanahu wa taala. Walahum azabun alim, bahkan bagi dia adalah azab yang pedih. Lantas buat apa ya teman-teman sekalian? Kita mengumpulkan sesuatu sampai-sampai kita melalaikan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal itu tidak berguna setelah kita mati. Ya. Bahkan sesuatu yang kita kumpulkan dari dunia ini dengan melalaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukanlah rizki yang baik. Mungkin dia halal, tapi dia tidak baik. Dan sesuatu yang tidak baik ini tidak mungkin memberikan kebaikan kepada kita terhadap. Makanya oleh karena itu rezeki yang seperti ini jarang sekali digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin digunakan dalam hal-hal kelalaian pula, untuk bersenang-senang dan sebagainya, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan fokusnya untuk kesenangan saja. Diperolehnya dengan melalaikan kewajiban kepada Allah, meninggalkan kewajiban kepada Allah, dan digunakannya pula untuk itu pula, untuk kelalaian pula. Dan di akhirat nanti, harta ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk apa kita, bukan dalam satu hal saja, bukan dari mana kita mendapatkannya saja, namun untuk apa kita menggunakannya. Kedua-duanya akan ditanya. Dari mana sumbernya dan buat apa harta itu digunakan. Lantas buat apa kita habiskan banyak waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, sampai melalaikan kewajiban-kewajiban yang lebih penting semata-mata untuk mengumpulkan harta yang justru menjadi beban buat kita nanti. Oleh karena itu ya teman-teman sekalian, kalau seandainya kita lalai saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dunia ini, lantas bagaimana kalau seandainya kita sampai sombong karena dunia ini? Maka tentu lebih jauh hal itu dilarang. Lebih parah lagi hal itu untuk dilakukan. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai dunia ini dan ingkar kepada kehidupan akhirat, dalam arti dia lebih suka kepada kehidupan dunia ini, walaupun dia meyakini bahwa akhirat itu pasti datang. Mereka lah orang-orang yang memandang indah dunia ini dan menganggap rendah akhirat nanti. Tidak mungkin dalam hati seseorang itu ada dua keagungan. Jika dia mengagungkan dunia, pasti dia akan merendahkan akhirat. Dia akan pilih salah satunya. Adapun orang-orang yang beriman, dia tidak akan menganggap dunia ini sebagai sesuatu yang lebih baik daripada akhirat.
Orang-orang beriman tentu sebagai manusia biasa dia akan menyukai perkara-perkara syahwat seperti wanita, seperti anak-anak dan harta dan sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina" dan sampai akhir ayat. Sesungguhnya dijadikan indah dalam pandangan manusia, dalam arti ini sifat dasar dari manusia, sifat asli manusia, mencintai syahwat terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap harta dan sebagainya. Maka ini suatu perkara yang tidak hina. Namun memandang indah dunia ini, kehidupan dunia ini, daripada akhirat baru itu adalah suatu kesalahan, suatu penyakit di dalam hati seorang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya." Dijadikan indah dalam pandangan orang-orang yang ingkar itu kehidupan dunia ini. Dan ketika dia sudah menganggap indah kehidupan dunia ini, dia memandangnya dalam sisi pandangan harta. Wa yaskhuruna minal ladzina amanu. Maka dia akan memandang hina, memandang rendah orang-orang yang beriman. Karena yang beriman itu kerjanya ibadah, dia lebih fokus ke ibadah, ya walaupun tetap mencari rezeki juga. Namun bukan itu tujuannya. Maka dia menganggap orang-orang ingkar ini menganggap lemah orang-orang yang beriman. Baik hartanya itu sedikit ataupun kegiatannya seperti sia-sia saja, tidak berguna. Karena ibadah dianggapnya tidak memberi keuntungan dia bagi dunianya. Wallazina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Padahal orang-orang yang bertakwa ini mereka akan lebih tinggi derajatnya di hari kiamat nanti daripada orang-orang kaya yang ingkar di dunia dahulunya. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka memiliki harta yang begitu besar, suatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti yang sangat luas. Jauh lebih banyak daripada orang yang paling kaya yang pernah hidup di dunia ini. Ya kita anggap saja misalkan Nabi Sulaiman, orang yang paling kaya yang pernah hidup di dunia ini. Maka nanti orang yang paling miskin di surga nanti, orang yang paling terakhir masuk surga nanti akan memiliki kekayaan jauh-jauh lebih banyak daripada kekayaan Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman tidak memiliki seluruh isi dunia? Namun orang yang paling rendah derajatnya nanti di surga nanti, dia akan memiliki 10 kali dunia ini. Jauh lebih banyak. Maka oleh karena itu, orang-orang yang beriman ini, serendah apapun keimanannya, tingkatannya lebih tinggi daripada orang ingkar sekalipun di akhirat nanti. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batasan. Allah lah yang menghendaki itu. Allah yang menghendaki siapa yang mau Allah lebihkan hartanya atau Allah sempitkan hartanya. Baik dari kalangan orang-orang yang ingkar maupun dari kalangan orang-orang yang solih. Ketika Allah menghendaki kepada orang yang ingkar itu Allah lebihkan kekayaannya agar dia semakin lalai, kalau melakukan demikian. Ketika Allah menghendaki orang baik itu untuk Allah lebihkan kekayaannya agar dia menolong agama Allah, maka Allah lebihkan. Ketika Allah menyempitkan harta orang kafir agar dia tidak eh, agar menjadi balasan bagi dia, agar menjadi stres dia, maka Allah akan demikian juga. Dan ketika Allah menghendaki untuk menyempitkan seorang beriman dari sisi hartanya agar dia tidak menjadi lalai, maka Allah pun mengatakan melakukan hal itu. Allah menentukan siapa yang Allah berhak luaskan rezekinya dan siapa yang Allah batasi. Oleh karena itu ya teman-teman sekalian, jangan sampai kita menjadi sombong karena dunia ini. Ya, karena apa? Karena bahasa kesombongan ini adalah kehinaan. Allah telah menetapkan barang siapa yang sombong pada Allah Subhanahu wa taala dan pada orang yang beriman ini, maka kehinaan bagi dia kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 20, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari." Tatkala orang-orang kafir itu dihadapkan ke neraka, "Adzahabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya." Sesungguhnya kalian telah menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan dunia.
wastamta'tum biha, dan kalian telah bersenang-senang dengannya, dengan harta-harta kalian. Fal yauma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbirun fil ardi bighairil haq. Maka pada hari ini, itu di akhirat nanti, kalian dibalas dengan azab yang menghinakan disebabkan dengan kesombongan kalian di dunia dulu tanpa hak, tanpa kebenaran. Kalian menolak kebenaran, mengatakan sesuatu yang tidak ada keterangannya. Kalian melanggar hak-hak manusia, melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari bentuk kesombongan pada saat manusia itu ada di dunia ini. Maka balasan bagi orang-orang yang sombong ini, Allah berikan kehinaan berupa azab yang sangat mengerikan di akhirat nanti. Wa bima kuntum takun, dan disebabkan karena kalian berbuat fasik. Inilah lawan daripada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman, lawannya adalah orang yang sombong yang menolak kebenaran. Orang-orang yang beramal soleh, lawannya adalah orang yang fasik, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang justru mengerjakan apa-apa yang dilarang dan meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Maka bagi mereka adalah azab yang menghinakan. Sedangkan bagi orang yang beriman dan beramal soleh adalah tempat yang tinggi nanti di surga. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang nilai dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini benar-benar tidak ada harganya. Sangat hina, sangat rendah. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin harusnya memandang dunia ini sebagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang demikian hinanya itu karena dunia ini melalaikan bahkan membuat sombong. Jangan sampai kita karena dunia ini menjadi lalai bahkan menjadi sombong karena dunia ini. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.